Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kholidatus Syarifah bersama teman-teman saya Aksyal Bagus Prasetyo, Amelia Windy Pramita, Dina Mufida Agustin, Nurul Hidayati, dan Nurul Habibur Rahman. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Penilaian Portofolio dalam Pembelajaran IPA Madrasah Ibtidaiyah. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu dosen Umi Salamah untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Baik, untuk presentasi yang pertama akan dibacakan oleh rekan kami yang bernama Mbak Nur Hidayati. Kepadanya kami persilahkan untuk membacakan materi yang pertama. Portofolio adalah suatu kumpulan atau berkas pilihan yang dapat memberikan informasi bagi suatu penilaian. Paulson mengemukakan bahwa portofolio merupakan kumpulan hasil kerja siswa yang bermakna yang menunjukkan usaha-usaha, kemajuan dan pencapaian siswa pada satu bidang atau lebih. Dalam penelitian Janti malah dinyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan portofolio dapat meningkatkan hasil belajar. Pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan portofolio ditemui beberapa kendala, baik itu dari siswa, guru, dan orang tua siswa. Pada pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan portofolio mendapat tanggapan positif baik itu dari siswa, guru, dan orang tua siswa. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa portofolio merupakan suatu komponen yang dapat dijadikan alternatif dalam penilaian karena portofolio merupakan suatu koleksi dari hasil karya siswa yang menunjukkan usaha dan perkembangan kemajuan belajar siswa dan dapat memberikan informasi yang lengkap dan objektif sehingga dapat membuat siswa termotivasi untuk meningkatkan hasil belajarnya. Dalam penelitian portofolio merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio. Di antaranya adalah saling percaya, kerahasiaan bersama, milik bersama, kepuasan dan kesesuaian, penciptaan budaya mengajar, refleksi bersama, dan yang terakhir proses dan hasil. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bentuk penilaian yang menuntut peserta didik mempraktekkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jadi maksudnya penilaian kinerja ini adalah penilaian di mana anak-anak dituntut untuk bisa mempraktikkan sesuatu atau mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam kegiatan praktik yang nantinya mereka akan menghasilkan sebuah produk. Aspek-aspek target pencapaian hasil belajar. Jadi dalam penilaian kinerja ini ada beberapa aspeknya. Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi diharapkan ketika anak-anak melakukan penilaian kinerja ini, pengetahuannya anak-anak semakin kuat. Dengan melakukan penilaian kinerja, anak-anak semakin tahu, tidak hanya melalui teori, tapi juga melalui praktik. Kemudian yang kedua adalah praktik dan aplikasi pengetahuan. Jadi penilaian kinerja ini aspeknya yaitu praktik. Praktiknya itu adalah mempraktikkan dari apa yang mereka ketahui. Jadi mereka belajar tentang apa? Nah, itu diaplikasikan dalam sebuah kegiatan. Gitu. Kemudian yang ketiga, kecakapan dalam berbagai jenis keterampilan komunikasi, visual, karya seni, dan lain-lain. Jadi maksudnya ketika anak-anak itu melakukan penilaian kinerja, diharapkan mereka akan lebih cakap lagi dalam berbagai keterampilan. Di antaranya yang mungkin pandai berkomunikasi, ketika disuruh untuk praktek pidato, mereka akan semakin cakap. Jadi keterampilannya semakin terasah. Kemudian yang bakat seni, ketika disuruh praktek membuat kolase, mereka akan semangat sekali karena mereka bakatnya di situ. Jadi mereka akan cakap di berbagai keterampilan. Kemudian aspek selanjutnya yaitu produk. Jadi setelah anak-anak melakukan kegiatan kinerja atau praktik, maka hasil yang diharapkan adalah sebuah produk dari praktiknya anak-anak. Yang terakhir aspeknya adalah sikap. Jadi penilaian kinerja diharapkan juga akan membawa dampak positif kepada sikap anak-anak. Contohnya misalnya anak-anak yang tidak suka kolase, kemudian mereka harus mempraktikkan sebuah kolase. Mereka tentu harus telaten, harus sabar, harus lebih bisa mengontrol emosi sekalipun sulit, tapi mereka tetap berusaha. Nah, ini diharapkan sikapnya anak-anak menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah kriteria dasar penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja itu ada dua kriteria dasarnya. Yang pertama mempraktikkan kemampuan membuat suatu produk, yaitu merupakan proses atau terlibat dalam suatu aktivitas atau perbuatan. Jadi yang pertama, kriteria dalam penilaian kinerja itu adalah anak-anak praktik. Jadi praktik membuat sesuatu. Seperti itu. Jadi praktik tidak hanya membuat tapi juga praktik melakukan sesuatu. Atau misalnya
praktik untuk berbicara, untuk mendemonstrasikan hasil penelitiannya misalnya. Jadi intinya yang pertama karakteristiknya harus ada praktik. Yang kedua, menghasilkan produk dari tugas kinerja yang diminta. Nah, yang kedua kriterianya setelah praktik, anak-anak diharapkan dapat menghasilkan suatu produk dari apa yang dipraktikannya. Jadi karakteristik dasarnya dari penilaian kinerjanya ada dua. Yang pertama adalah praktik yang merupakan proses, kemudian yang kedua adalah produk dari apa yang mereka praktikkan. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Mbak Kholida. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kami yaitu Bu Hafid. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang kualitas penilaian kinerja. Nah, jadi dalam penilaian kinerja, jika ingin berkualitas itu harus memenuhi 7 syarat, 7 kriteria. Yang pertama yaitu kriterianya harus representatif. Artinya apa? Representatif itu harus sesuai dengan fungsinya. Jadi ketika siswa atau peserta didik itu diberikan tugas oleh guru, itu harus sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan. Yang selanjutnya itu otentik. Otentik itu artinya asli atau bisa direfleksikan dalam kehidupan nyata. Artinya tugas yang diberikan oleh guru itu harus bisa dikerjakan secara nyata. Jika di sekolah kita bisa melaksanakan pembelajaran di kelas, baik di kelas maupun di laboratorium. Kalau selanjutnya bisa juga untuk di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kriteria yang ketiga yaitu multi domain. Jadi penilaian kinerja itu tidak hanya mengukur pada satu aspek penilaian saja, yaitu bisa penilaian mulai dari penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan juga penilaian sikap. Selanjutnya yaitu dapat diajarkan. Maksudnya, jadi ketika tugas kinerja itu diberikan, itu harus sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kriterianya harus adil. Jadi tugas yang diberikan itu tidak boleh hanya menguntungkan kepada kelompok tertentu atau individu tertentu berdasarkan agama, ras, baik maupun status sosial ekonominya. Selanjutnya yaitu harus visible. Artinya apa? Tugas kinerja yang diberikan itu harus mudah untuk dikerjakan. Artinya sudah dipertimbangkan dalam bentuk tempatnya, waktunya maupun biayanya. Yang terakhir kriterianya jika penilaian kinerja harus berkualitas yaitu dapat diskor. Ya, jadi tugas yang diberikan itu harus bisa diskor atau dinilai sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dalam penilaian. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin bentuk-bentuk penilaian. Di sini bentuk-bentuk penilaian kinerja ada 3 macam. Yang pertama penilaian praktik, kemudian penilaian produk, selanjutnya penilaian proyek. Penilaian praktik yaitu mempraktekkan aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Ya. Jadi penilaian di sini bisa berupa penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan juga penilaian afektif atau sikap. Contohnya pada penilaian praktik yaitu seorang siswa atau peserta didik diberi tugas untuk melakukan uji percobaan di laboratorium, kemudian menyampaikan hasil uji percobaannya tersebut atau mempresentasikan. Untuk yang kedua yaitu penilaian produk. Penilaian produk yaitu penilaian terhadap kualitas teknis atau estetis dari hasil kerja ataupun produk yang telah dibuat oleh siswa. Sini contohnya seperti siswa melaksanakan uji percobaan di laboratorium, kemudian siswa mempresentasikan hasil percobaan tersebut. Nah, untuk poin yang ketiga yakni penilaian proyek. Penilaian proyek ini yaitu penilaian terhadap penugasan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Bisa macam-macam waktunya. Untuk waktunya bisa dalam jangka waktu 1 minggu, bisa dalam jangka waktu 2 minggu, bisa juga dalam jangka waktu 1 bulan ataupun 1 semester. Nah, dalam penilaian proyek ini ada beberapa tahapan, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan ini, siswa harus merencanakan atau guru harus merencanakan tugas proyek apa yang akan diberikan. Nah, pada tahap kedua ini adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, setelah siswa diberikan tugas proyek oleh guru, siswa bisa mengerjakannya secara kelompok maupun secara individu. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini, siswa bisa mengumpulkan informasi di sini. Kemudian yang terakhir yaitu tahap pelaporan. Dalam tahap pelaporan ini berarti siswa harus melaporkan hasil tadi yang sudah dilaksanakan dan juga mempresentasikan hasilnya. Saya akan menjelaskan tentang asesmen portofolio. Langkah teknik penilaian. Yang pertama adalah menjelaskan penggunaan portofolio juga bisa digunakan peserta didik untuk mengetahui kemampuannya. Jadi sebelum kita membuat portofolio, kita lebih baik menjelaskan apa sih penggunaan dari portofolio itu, manfaatnya untuk peserta didik itu seperti apa. Jadi kita menjelaskan terlebih dahulu
kepada peserta didik apa saja manfaat dari penggunaan portofolio. Yang kedua adalah menentukan sampel portofolio yang akan dibuat. Setelah kita menjelaskan tentang manfaat apa yang kita peroleh dengan adanya portofolio, kita mengajak peserta didik untuk menentukan sampel portofolio apa yang akan dibuat. Yang ketiga adalah menyimpan semua karya peserta didik. Sebagai tenaga pengajar, setelah anak melakukan kegiatan portofolio ini, kita bisa menyimpan hasil karya peserta didik, diletakkan di kelas, mungkin di pojok atau di belakang kelas. Untuk yang selanjutnya adalah mencantumkan tanggal pembuatan untuk mengetahui perkembangan kualitasnya. Dalam setiap pembuatan portofolio, lebih baik kita menuliskan tanggal pembuatan agar kita lebih mudah mengetahui bagaimana perkembangan kualitas peserta didik mulai awal pembuatan sampai dengan akhir. Selanjutnya adalah meminta peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Dari semua hasil karya portofolio yang sudah dibuat peserta didik, kita mengajak anak untuk menilai bagaimana karyanya mulai dari awal pembuatan sampai akhir, apakah ia merasa puas atau belum. Karena selanjutnya adalah jika setelah dinilai namun belum memuaskan bagi peserta didik, maka bisa diberikan kesempatan memperbaikinya. Jadi setelah peserta didik menilai dan merasa mungkin ada yang kurang dari pengerjaan portofolionya itu anak didik, kita beri kesempatan untuk mengulangi lagi, untuk memperbaiki nilainya agar peserta didik merasa puas dengan hasil portofolio yang dibuatnya. Yang terakhir adalah menilai jadwal peserta didik untuk disajikan dan mengundang keluarga mereka ataupun masyarakat agar dapat membantu memotivasinya. Kita kumpulkan yang telah dinilai oleh peserta didik, kita bisa membuat jadwal penampilan mereka yang dihadiri oleh keluarga, karena keluarga di sini berperan serta sebagai support yang baik untuk anak, untuk perkembangan mental anak juga bisa. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang portofolio, yaitu tentang merancang penilaian. Untuk merancang penilaian portofolio, yang pertama adalah tujuan. Jadi guru perlu menentukan tujuan dibentuknya portofolio. Apakah sudah mengetahui proses atau menilai capaian hasil belajar atau guna dari keduanya untuk menyesuaikan portofolio apa yang akan digunakan nanti untuk menyesuaikan. Yang selanjutnya adalah tentang isi portofolio. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan, isi portofolio harusnya relevan dengan tujuan penilaian dan mencerminkan kompetensi dinilai. Jadi ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah jenis bukti atau bahan yang akan dimasukkan. Yang kedua, seberapa banyak bukti yang akan dimasukkan. Selanjutnya adalah pengelolaan portofolio. Jadi di sini guru memberi kesempatan siswa untuk memilih langkah yang tepat, dan guru memberi masukan melalui proses diskusi. Melalui proses diskusi tersebut dapat dicapai kesepakatan bersama tentang bukti atau bahan yang perlu dikumpulkan, cara, kriteria penilaian, dan bobot penilaian yang berhubungan masing-masing hasil kerja siswa tersebut. Selanjutnya adalah penilaian portofolio. Jadi untuk dapat memberi informasi yang bermanfaat, penilaian dilakukan terhadap portofolio siswa perlu disesuaikan dengan tujuan atau bentuk portofolio tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami.